Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Caption Project A25CS261 dengan tema Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing dengan judul segmentasi pelanggan retail menggunakan RFM dan K-means untuk strategi pemasaran yang dipersonalisasikan. Perkenalkan, ada kelompoknya dengan saya sendiri, Arif Buseptian, dan kedua teman saya, Azhar Rizik, serta Raffi Gafra, yang kemudian PowerPoint ini akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Azra. Pada Azra, saya persilakan. Baik, saya ambil alih. Pertama, kita masuk dulu ke dalam latar belakang. Analisis kami berfokus pada dataset online retail 2 yang berisi transaksi pelanggan dari sebuah perusahaan retail online yang menjual berbagai barang hadiah unik berbasis di Inggris pada tahun 2010 hingga 2011. Tujuan analisis ini untuk menentukan bagaimana perilaku customer dengan menerapkan segmentasi RFM untuk mengoptimalkan strategi promosi dan loyalitas pelanggan. Kemudian rumusan masalah, satu adalah bagaimana cara kami mengelompokkan pelanggan retail secara efektif menggunakan data transaksi historis. Kedua, fitur apa yang paling signifikan, khususnya resensi, frekuensi, dan monetary atau RFM. Ketiga, bagaimana karakter atau persona dari setiap segmen yang terbentuk, seperti pelanggan loyal, pelanggan baru, atau pelanggan beresiko pergi. Keempat, adalah bagaimana hasil segmentasi dapat diterjemahkan menjadi strategi pemasaran yang lebih personal dan bisa langsung diterapkan. Kita masuk kepada bagian dataset overview. Dataset ini berisikan tabel lengkap dengan invoice, toko date, deskripsi, quantity, invoice date, price, customer ID, dan country. Berikutnya, kita masuk pada bagian gambar barang. Kira-kira seperti inilah barang-barang yang dijual. Dekorasi meja, barang perabotan, dan aksesoris. Lanjut ke bagian tabel transaksi. Perusahaan ini penjualan terbanyaknya terjadi di United Kingdom, diikuti Germany, France, Ireland, dan Spanyol. Berikutnya, pada implementasi model RFM, untuk melakukan segmentasi, kami menggunakan metode RFM, yaitu resensi sebagai jumlah hari sejak pembelian terakhir, frekuensi sebagai total jumlah transaksi, dan monetary total pendapatan yang dihasilkan. Pada bagian ini juga ada clustering, algoritma K-means digunakan untuk mengelompokkan untuk menemukan pengelompokan alami. Berikutnya pada ini ada seasonal RFM. Kami juga melakukan pendekatan tambahan yaitu seasonal RFM agar bisa melihat perilaku pelanggan berdasarkan musim atau periode tertentu. Terlihat musim paling banyak transaksi terjadi ialah di musim gugur dan diikuti musim dingin. Next. Di grafik ini terlihat transaksi banyak terjadi di sekitar akhir September hingga akhir Desember. Artinya juga ini menunjukkan perilaku mereka yang banyak mencari hadiah Natal di akhir tahun. Next. Untuk data distribusi, di data distribusi resensi menunjukkan bahwa setidaknya ada 400 hingga 800 lebih orang mengunjungi toko. Dan dari frekuensi menunjukkan 1 hingga 5 jenis barang dibeli oleh 200 hingga 1.400 orang. Dan dari grafik monetary ada 300 hingga 700 orang berbelanja sebanyak 600 hingga 800 pound sterling. Next. Pada pre-processing, di grafik resensi semakin ke kanan, bisa saya jelaskan, makin ke kanan maka semakin sering. Artinya ada 200 hingga 300 orang sering datang. Di grafik frekuensi terlihat 1 hingga 2 jenis barang dibeli oleh 200 hingga 1.400 orang. Di grafik monetary, transaksi tinggi di 250 hingga 300 pound sterling. Berikutnya kita masuk pada normalized data. Sebelum melakukan clustering, data perlu dinormalisasi terlebih dahulu. Kami membandingkan dua metode normalisasi, robust scalar dan standard scalar. Tujuannya agar perbedaan skala antar fitur tidak mempengaruhi proses clustering. Next. Metode elbow. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa cluster 4 adalah jumlah cluster yang optimal. Masuk ke silhouette score. Dari sisi performa, standar scalar lebih unggul dengan skor siluet 0,3371 dibandingkan robust scalar 0,3336. Walaupun selisihnya kecil, standar scalar tetap memberikan hasil terbaik, sehingga kami memilihnya sebagai metode normalisasi. Next, masuk ke profiling. Setelah menentukan jumlah cluster, kami melakukan profiling pada masing-masing segmen untuk memahami karakteristik pelanggan di dalamnya. Pelanggan antusias adalah yang paling sering datang, paling banyak membeli, dan paling banyak mengeluarkan uang. Kedua, loyal adalah pelanggan yang datang setidaknya 1 bulan sekali. Tidak banyak yang dibeli dan uang yang dibelanjakan tidak terlalu banyak juga, tapi juga tidak terlalu sedikit. Ketiga adalah new, adalah pelanggan baru yang berpotensi. Mereka datang setiap beberapa hari, meski barang yang dibeli tidak banyak dan uang yang dibelanjakan termasuk sedikit.
Churn adalah mereka yang sudah sangat jarang datang, bisa lebih 3 hingga 7 bulan. Barang dibeli termasuk sedikit dan uang yang dibelanjakan juga sedikit. Berikutnya ke insight. Dari hasil analisis, kami mendapatkan beberapa insight penting. Satu, enthusiastic customer adalah kelompok prioritas pada klaster ini. Mereka adalah inti profitabilitas dengan rata-rata monetary tertinggi sekitar 8.074 pound sterling dan resesi terendah 12 hari. Loyal customer adalah kelompok ini yang harus menjadi fokus upselling. Mereka adalah aset yang stabil, tetapi perlu dipantau agar resesi mereka tidak mencapai zona churn. Ketiga adalah potensi churn. Kelompok ini memiliki resiko tertinggi karena rata-rata resensi mereka mencapai 182 hari. Keempat, new potensial. Cluster ini menunjukkan peluang pertumbuhan signifikan dengan resensi rendah 18 hari, namun frekuensi masih stagnan. Berikutnya, bagian business value. Satu, meningkatkan ROI, return on investment pemasaran. Dengan fokus pada 16,5% yaitu enthusiastic customer dan 27% yaitu loyal customer, kita dapat mengalokasikan anggaran secara spesifik ke segmen yang terbukti paling responsif. Kedua, memaksimalkan CLV, Customer Lifetime Value. Program Winback yang ditargetkan pada 37,2% pelanggan potensial churn akan secara proaktif mempertahankan basis pelanggan yang beresiko, meningkatkan nilai seumur hidup mereka. Ketiga, fokus pada retensi berharga. Hasil segmentasi memastikan kita tidak membuang upaya retensi pada pelanggan bernilai rendah, melainkan berinvestasi pada pertumbuhan nilai dari pelanggan yang sudah terbukti. Berikutnya, strategi pemasaran. Pertama, untuk enthusiastic customer yaitu strategi retensi VIP. Maksudnya memberikan perilaku yang istimewa seperti akses awal ke produk baru dan loyalty pelanggan tingkat premium untuk mendapatkan diskon eksklusif dan mempertahankan engagement mereka. Tujuannya kita adalah untuk memanjakan mereka, membuat mereka merasa spesial di sini karena mereka lah sumber utama kita. Kedua, loyal customer, strategi upselling dan referral. Upselling di sini maksudnya mengajak pelanggan loyal untuk membeli produk yang lebih mahal, lebih premium, untuk menghasilkan keuntungan margin yang lebih besar bagi perusahaan. Karena mereka sudah memiliki kepercayaan pada perusahaan, yaitu dengan mengirimkan email penawaran barang sejenis dengan nilai dan kualitas premium. Kedua, kelompok loyal ini bisa kita manfaatkan juga untuk melakukan promosi kepada orang lain. Itulah fungsinya kita mengirimkan email kepada segmen loyal dan minta mereka membagikannya kepada teman atau keluarga yang sedang mencari hadiah dengan imbalan voucher diskon khusus. Ketiga, new potensial, strategi nurturing dan frekuensi. Satu, itu mengirimkan berbagai email singkat berisi gift guide. Misalnya, hadiah ulang tahun untuk bos, ide hadiah untuk house, warming gift, dan koleksi hadiah populer musim ini. Kedua adalah memperkenalkan kategori produk lain yang mungkin belum mereka jelajahi. Ketiga, berikan voucher khusus dalam 30 hari. Ini fungsinya itu menekan resensi, intinya membuat mereka semakin sering datang. Keempat adalah potensi churn, yaitu strategi win-back intensif, yaitu menawarkan diskon yang sangat menarik, tapi berlaku dalam waktu singkat. Ini juga sama seperti yang ketiga tadi, yaitu menekan mereka agar sering datang. Dan memberikan personalisasi penawaran berdasarkan produk terakhir yang mereka beli sebelumnya. Berikutnya kita masuk dokumentasi. Dokumentasi kami ada pada GitHub akun kami, bisa kalian lihat di sini dan juga bisa kalian juga scan barcode ini untuk menuju GitHub kami. Berikutnya, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada Arif. Sekian dari kami, maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.